sudah mulai gelap teman-teman, sudah mulai gelap dan kayaknya kita bentar lagi akan cari kayu ya, karena ini habis hujan agak sulit cari kayu keringnya kayaknya. Jadi kita rapi-rapiin ini dulu, udah rapi baru kita nganuin ininya. Airnya sudah matang teman-teman, waktunya kita ngopi-ngopi dulu ya enggak. Aduh tuh. Ngopi-ngopi dulu teman-teman, menikmati hangatnya kopi ya kan. Waduh. Sangat bombastis teman-teman, luar biasa, nikmat sekali di alam liar kayak gini. Sunyi, hanya ada suara-suara hewan, jangkrik, tambah ada api unggun. Itu ada ketenangan tersendiri teman-teman, ada sebuah kenikmatan yang memang sulit untuk kita katakan gitu loh. Yang jelas enak gitu aja, tenang gitu loh. Jadi happy banget walaupun kita datang ke tempat horor, tapi masih ada kesan happy-nya teman-teman, karena emang suka gitu loh. Suka kayak gini, kayak di alam liar gitu, di alam bebas itu seneng teman-teman. Aduh, tambah lagi kopi 80 derajatnya loh. Kita tunggu aja dingin dikit ya, agak anget. Kalau panas gini udah jelas bledor-bledor lidahnya teman-teman. Mantap ya, kita tunggu aja ya.
kalian sudah paham ya apa yang akan kita angkat, karena ini sudah matang ya teman-teman. Dan memang harus hati-hati, kalian udah pada tahu ya kan kayak gimana ganasnya panci legendaris ini. Salah ngangkat itu bisa menyengat teman-teman, alias kalau bahasa Jawanya itu ngentup ya. Kita angkat, dan kali ini kita akan memasak jamur teman-teman ya, makanan favorit kita, jamur yang diambil dari pegunungan Himalaya teman-teman. Kemudian kita biasa ya, kita akan memasak bumbu dulu seperti biasa. Kalian sudah paham sekali ya, King of the Pink tumis ya teman-teman ya, selaku master dari segala macam pertumisan yang ada di muka bumi. Kalian pada tahu ya. Kita masukkan dulu bawang merah, bawang putih, kemudian jahe. Kita tunggu sampai lunak, baru kita masukkan cabai dan tomatnya ya. Mantap teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi waktunya kita makan teman-teman. Dan ini nasinya sudah siap ya. Wow. Dan juga ini teman-teman, wow, jamur legendaris siap kita makan ya teman-teman, yang dipetik dari Gunung Himalaya. Tentunya rasanya bukan kaleng-kaleng dan tidak main-main ya teman-teman, bukan sembarang ini. Menunya juga benar-benar sudah diukur, sudah benar-benar terstruktur loh, dari mulai cabenya, gramnya ya kan, berapa kepanjangan cabenya, berapa miligram ketebalan, dan berapa senti panjang lebar segala macam sudah diatur teman-teman. Jadi nggak khawatir gitu loh akan rasanya nggak enak, itu nggak mungkin ya, namanya juga master chef ya, chef usang-oseng ya. Oke teman-teman, langsung aja kita makan. Seperti biasa, suapan pertama untuk kalian semua dimanapun berada, tapi tetap ya aku yang makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan bareng-bareng. Kita coba dulu, kita rasakan dulu ya jamurnya dulu ya, kita coba ya. Wih, bener-bener rasanya bikin lidah tuh menari-nari bergoyang teman-teman, saking enaknya. Karena ini bener-bener meresap gitu loh bumbu-bumbunya, gila luar biasa. Langsung aja kita makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Hewan ya.
bukan kaleng-kaleng bener ini, asli ini bukan kaleng-kaleng, bener-bener nikmat rasanya. Kita habisin dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Ini aku mau habisin ini dulu. Ini bener-bener enak, delicious, perfect. Bener-bener jamur dari Gunung Himalaya ini, bener-bener rasanya khas, kenyal, kemudian gurihnya tuh keluar, tambah bumbunya. Kita habisin dulu ya teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya. Habis makan teman-teman, kenyang banget ini. Tinggal nungguin tengah malam. Sekarang baru sekitar jam setengah 10. Tadi aku melihat jam. Belum ada hal aneh lagi terjadi. Udah kenyang banget teman-teman, seriusan. Aduh, masak jamur tadi luar biasa rasanya. Aduh. Kalian tadi dengar sesuatu nggak teman-teman? Astagfirullahaladzim. Tadi kalian mendengar sesuatu nggak teman-teman? Tikus ya itu tadi ya. Assalamualaikum. Siapa yang udah hadir di sini?
Oke teman-teman, jadi di luar ini dingin banget, aku nggak kuat ya, berasa kayak menggigil, nggak tahu kenapa. Tapi memang karena cuaca tadi mungkin habis hujan dan lembab, jadi kayak berasa dingin gitu. Jadi ini aku masuk ke dalam tenda teman-teman untuk sekaligus kita bahas histori kenapa aku bermalam di sini, kenapa aku camping di sini gitu kan ya. Oke, jadi teman-teman, lokasi ini itu dulunya pernah ditemukan ya mayat seorang ibu teman-teman yang umurnya sudah sekitar 58 tahun. Kita mungkin nyebutnya lebih pantasnya itu nenek ya, nenek, tapi dia tuh belum punya cucu teman-teman, dan sebenarnya dia juga nggak punya anak ya. Nah jadi gini teman-teman, dulu ini itu ada pasangan suami istri ya yang sudah sangat lama banget menikah, mungkin sudah puluhan tahun menikah, 30 tahun menikah, tapi tidak dikaruniai anak ya teman-teman. Akhirnya pada usia 15 tahun menikah, mereka memutuskan untuk mengangkat satu orang anak laki-laki teman-teman, karena tidak punya anak ya, selama dia menikah itu nggak punya anak. Jadi ada yang menyarankan memang coba kamu kalau bahasa Jawanya itu mupu atau angkat anak gitu loh. Siapa tahu dengan kamu mengangkat anak ini kamu juga bisa ketularan hamil nggak punya anak gitu loh. Akhirnya mereka itu ngangkat anak dari bayi teman-teman, ngangkat anaknya itu dari bayi sampai dia itu sudah dewasa lah ya, udah lulus sekolah, bahkan sudah bekerjanya juga bukan kerja sembarangan, kerjanya juga kayak kerja kantoran gitu, pendapatannya udah besar, udah banyak uang teman-teman. Dan dia itu kerjanya tuh di luar kota gitu lah, kayak merantau gitulah teman-teman. Nah jadi teman-teman, pada waktu itu emang dia tuh kayak cuti gitulah teman-teman, cuti pulang ke rumahnya ya kan, bertemu dengan bapak angkatnya yang memang udah membesarkan dia itu benar-benar kasih sayang banget. Bahkan orang sekitar itu menyebut kedua orang tua ini tuh kayak orang tua yang benar-benar baik sama anak-anak itu, kayak sayang, kemudian perhatian walaupun sama anak-anak tetangganya ya kan. Kemudian sosialisasi terhadap lingkungan juga bagus, baik gitulah, ramah lah, saling membantu banget gitu loh teman-teman. Nah pada waktu itu memang si anaknya ini tuh kayak keluar dari pekerjaannya, kemudian pulang ke kampung. Selama 1 tahun dia di kampung ini, memang kalau menurut keterangan tetangganya ini, dia tuh memang jarang banget keluar rumah, tapi terkenal dengan kayak sopan santunya gitu loh teman-teman, baik gitu loh sama tetangga. Tapi memang dia tuh jarang banget keluar rumah. Nah tapi teman-teman diam-diam teman-teman, dia itu kayak mengambil sertifikat tanah, sawah, ladang itu semua diambil dan diganti nama atas nama dia sendiri tanpa sepengetahuan kedua orang angkat, orang tuanya ini, walaupun orang tua angkat ya, tanpa sepengetahuan. Dan memang kakek dan si nenek ini teman-teman itu tidak menaruh curiga apapun, karena waktu itu sempet memang kayak ada orang berpakaian rapi gitu ya kan, datang ke rumah si nenek sama si kakek ini itu kayak rame-rame gitu loh teman-teman, datang ke situ ngobrol sama si anak angkatnya ini, ngobrol. Disitulah teman-teman terjadi transaksi jual beli lahan semuanya ya, dari rumah, kemudian sawah, lahan dan lain sebagainya dijual teman-teman, dijual semua tanpa ada tersisa apapun. Tapi pada waktu itu si nenek sama si kakek ini tuh nggak ngeh teman-teman, bahwa rumahnya itu pada waktu itu tuh lagi transaksi jual beli teman-teman. Beberapa bulan kemudian si anak ini tuh pergilah dari rumah ini, pamitan kalau dia itu akan kerja lagi di daerah Kalimantan gitu teman-teman. Akhirnya dia pergi kerja
Kemudian beberapa bulan lagi, beberapa bulan kemudian itu ada kayak pihak bank, ya kan, bukan pihak bank, orang lain lah ya, orang lain yang datangi rumah ini meminta untuk nenek ini tuh meninggalkan rumahnya karena rumahnya ini tuh sudah dibeli sama dia. Nah, disinilah teman-teman tragedi yang bikin aku tuh kayak aduh jengkel banget loh sama si anak ini. Itu kok bisa-bisanya ya dia dari bayi diangkat teman-teman sama si nenek sama kakak ini, setulus hati ngerawat tuh bener-bener sayang, bahkan disekolahkan sampai kuliah, bahkan dia tuh sekarang jadi manajer teman-teman ya di kantor, ya kan. Itu semua berkat si nenek ini, nenek sama si kakak ini. Tapi kok siapa lo? Siapa itu? Kalian mendengar teman-teman seperti ada suara nenek-nenek. Hei, la ilaha illallah, kalian dengar teman-teman? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Siapa itu? Kita sudah gunakan cermin teman-teman, tapi memang belum terlihat bentuknya. Tapi aku ngedengar seperti kayak ada orang lagi nebangin kayu gitu, dan kayak ada suara aneh, serta kayak ada suara nenek-nenek teman-teman manggil. Oke, kita lanjut lagi teman-teman historisnya. Jadi teman-teman, setelah orang tua ini tuh tahu bahwa ternyata lahan semua, tanah, sawah, lahan, kebun, semuanya ternyata sudah dijual sama anak angkatnya ini teman-teman. Akhirnya mereka itu terpaksa lah kayak keluar dari rumah itu, walaupun terpaksa banget ya kan. Memang udah dilakukan upaya mediasi, kemudian ke pengadilan, bahkan ke polisi, tapi tetap kalah teman-teman, karena yaitu sertifikatnya sudah berganti dan sudah dijual teman-teman. Nah, si anaknya ini nggak mau pulang-pulang dari tempat kerjanya itu, bahkan diteleponin nggak pernah mau nyangkut teman-teman, nggak pernah mau menjawab, bahkan nomor orang tuanya ini tuh diblokir, nomor tetangganya, RT, RW, bahkan kepala desa, semua yang sempat ngehubungin
anak ini teman-teman semua nomornya tuh diblokir. Akhirnya sudah tidak bisa lagi, akhirnya dia tuh keluarlah dari rumah ini, dikasih tempat tinggal sama Pak Kepala Desa, bukan Kepala Desa tapi ke RW ya, sama Pak RW dikasih tempat tinggal. Tempat tinggalnya yang ya Allah teman-teman, gak layak teman-teman, gak layak. Kenapa? Karena di belakangnya itu sapi, kandang sapi teman-teman, tapi di depannya itu kayak ada rumah gitu loh, rumah yang hanya ruang tamu aja, walaupun rumahnya itu rumah kayu, rumah geribik yang dari bambu itu loh. Jadi dia tinggallah di sana teman-teman, dengan kondisi yang mengenaskan, mengerikan, kasihan. Pokoknya aku dengar ceritanya aja ya Allah, aduh, sedih banget teman-teman, karena kebayang loh sama aku tuh kebayang kayak gimana tulusnya orang tua ini kan ya, ngerawat anak itu dari bayi sampai disekolahkan, bahkan sampai dia dapat kerjaan yang bagus, tapi kok bisa tega gitu loh teman-teman. Akhirnya teman-teman karena nggak bisa mencari pendapatan, sawah sudah nggak ada, akhirnya dia itu kayak serabutan lah, si kakek sama si nenek itu serabutan teman-teman. Kadang jadi buruh cuci baju, gosok, bahkan seringnya dia itu kayak cari kayu bakar untuk dijual teman-teman. Disinilah teman-teman, waktu itu si nenek ini tuh pergi ke lokasi ini teman-teman, tempat aku mendirikan tenda ini. Jadi dia tuh nyari kayu ya kan, tanpa ditemanin si kakek ini. Biasanya memang berdua teman-teman, tapi si kakek ini tuh kayak ada lagi kerjaan buruh bangunan gitu, bikin rumah gitu teman-teman, buruh bangunan gitu. Jadi si nenek ini untuk mencari tambahan, dia itu nyari kayu bakar ke sini teman-teman. Memang sebelum dia itu pergi ke lokasi ini, si nenek itu mengeluh bahwa dia itu kayak merasa pusing, nggak enak badan, tapi ada pesanan teman-teman kayu bakar untuk tetangganya ini teman-teman. Akhirnya dia datang sini nyari kayu bakar dan pingsan lah di sini teman-teman, meninggal dunia. Si kakeknya, aduh kakeknya sampai jerit, wah nangis, bahkan warga sekitar itu kayak aduh sedih banget lah dengan meninggalnya si nenek ini teman-teman. Tinggallah si kakek ini teman-teman. Nah si kakek ini tuh beberapa bulan kemudian itu meninggal juga karena sakit teman-teman. Nah ya disinilah teman-teman kehororan mulai terjadi. Jadi teman-teman beberapa tahun aku ngedenger kayak suara-suara aneh teman-teman, dan seperti ada kayu yang patah gitu atau benda jatuh. Oke teman-teman, kita biarkan dulu ya, kita lanjutkan lagi. Jadi teman-teman setelah kakek ini juga meninggal karena sakit, nah beberapa tahun kemudian si anak ini tuh kembali teman-teman, kembali untuk melihat si kakek dan si nenek, ayah angkatnya sama ibu angkatnya itu. Karena menurut pengakuan anaknya yang penjahat ini, aku nyebutnya penjahat ya, karena kelakuannya luar biasa banget, itu seperti iblis gitu ya. Kembali menurut kepengakuan si anaknya, dia itu sering didatangi
dimimpiin si nenek sama si kakek ini teman-teman, dimimpiin bahwa dia suruh datang ke kuburan teman-teman. Dalam mimpinya, nah ayo ikut nenek ke kuburan, gitu terus teman-teman. Selama berbulan-bulan selalu dimimpiin hal-hal seperti itu teman-teman. Bahkan pernah ada kayak dia mengaku dimimpiin si nenek ini teman-teman datang ke rumah tempat, ya Allah langsung merinding parah aku teman-teman. Si nenek ini tuh dalam mimpinya datang ke si anak ini teman-teman, minta tolong teman-teman, minta tolong terus-terusan, minta tolong teman-teman, disuruh datang ke kuburan. Nah si anak ini tuh kayak gelisah, akhirnya dia memutuskan untuk pulang teman-teman, melihat si kakek sama nenek ini. Dia datanginlah kepala desa yang ada di sekitar sana teman-teman. Ada kepala desa di kampung tempat nenek ini teman-teman. Ditanyalah si bapak ini, bapak sama nenek ibu angkat aku kayak gimana kondisinya, dan kaget banget bahwa si nenek itu sudah meninggal, si kakek itu juga sudah meninggal teman-teman. Nah di sini teman-teman shock banget, si kepala desanya itu marah-marah teman-teman sama si anak ini, kamu ini bajingan segala macam, pokoknya dimaki-maki gitulah. Kenapa kamu baru sekarang menengok bapak sama ibu kamu, kenapa lahannya itu dijual segala macam. Si anak ini teman-teman hanya kayak, saya mau minta maaf datang sini teman-teman, mau minta maaf kepada ibu sama bapak saya karena saya sudah bangkrut, kemudian saya ditinggal sama istri saya, kemudian kerjaan saya sudah dipecat, kemudian saya banyak hutang. Akhirnya dia datang sini teman-teman untuk minta kayak apa ya, minta maaf, kemudian kayak pingin tinggal bareng lagi loh sama si ibu sama ayah angkatnya teman-teman. Akhirnya kenapa coba, akhirnya tuh si anak ini tuh teman-teman kayak depresi karena apa, semua harta sudah dijual kan ya, kemudian ayah sama ibunya itu sudah meninggal karena disakiti sama dia, kemudian dia juga ditinggal sama istrinya. Si istrinya itu kayak nggak mau loh melihat suaminya itu pengangguran, nggak ada kerjaan, akhirnya ditinggal lah teman-teman, nggak punya apa-apa, bahkan sudah nggak kerja teman-teman. La ilaha illallah. Ada suara benda jatuh. Siapa itu? Kalian dengar gak teman-teman? Seperti ada suara aneh dan ini tercium bau gak enak teman-teman, seperti bau kabel sama bau busuk. Mungkin nenek ini tuh kayak nggak terima kalau kita ceritakan ya hantu-hantu di sekitar sini. Akhirnya teman-teman si anak ini depresi dan bunuh diri teman di sini teman-teman, bunuh diri juga di sini. Dan kan konon katanya teman-teman, orang-orang di sekitar sini tuh sering lihat sosok kakek-kakek kayak lewat melintas gitu teman-teman, sering banget seperti bayangan-bayangan kakek, kemudian
sosok-sosok kuntilanak sama pocong teman-teman di sekitar sini. Sebenarnya kamu siapa sih? Ada teman-teman. Kita biarin dulu aja lah ya teman-teman ya, kita tinggal tidur aja. Kalian dengar teman-teman? Siapa itu? Suaranya seperti menghilang teman-teman. La ilaha illallah. Subhanallah. Kamu itu, Nek. Seperti ada suara langkah kaki teman-teman.
siapa-siapa teman-teman, tapi kayak ada suara orang langkah kaki. Coba teman-teman ya. Tuh kan teman-teman, seperti di sekitar sini. Ih, kok bau-bau nggak enak gini sih? Tuh, astagfirullahaladzim. Seperti ada yang jalan di sekitar sini teman-teman. Seperti ada yang jalan guys di sekitar sini. Tuh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Hei, siapa kamu? Kedengeran kah teman-teman? La ilaha illallah. Ini ngeri banget teman-teman. Tuh. Dari sekitar sini teman-teman. Kayak ada suara hewan bukan sih itu? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada yang manggilin di sekitar sini teman-teman. Kedengeran kan suaranya? Siapa itu? Loh. Tuh kan.
Tuh kan hewan bukan sih di sekitar sini loh. Tuh. Astagfirullahaladzim, baunya nggak enak banget teman-teman, dan kalian dengerin suara ini deh. Tuh. Mana ya? Suwe, ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Kaget aku ini teman-teman. Ini berasa dingin sekali teman-teman. Lihat ya. Keluar asap loh di sininya loh. Saking dinginnya nih. Kok tadi kayak goyang-goyang ini? Wah, ini seperti Astagfirullahaladzim. Apa teman-teman itu? Astagfirullahaladzim. Gak ada teman-teman lah. Aduh. Kopinya masih ada nggak ya? Masih dikit teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku sudah bermalam di sini karena memang penasaran banget aku bermalam di sini teman-teman. Aku penasaran karena historisnya itu sangat mengenaskan banget loh. Dan aku tuh kayak nggak bisa mencerna itu kok bisa gitu loh ada orang seperti itu kan. Walaupun akhirnya dia ditinggalkan, dia bangkrut, bahkan depresi sampai bunuh diri teman-teman, tapi tetap aja kayak merasa jengkel loh dari tadi tuh aku. Jengkelnya tuh yaitu teman-teman, kok bisa gitu ada orang seperti itu tuh. Aneh banget. Aku ngedenger kayak orang minta tolong, kemudian suara-suara kayak orang ngikutin aku jalan gitu loh teman-teman. Dan kayak ada hal-hal aneh terjadi lainnya, seperti kayak ada yang manggil-manggil juga loh. Terus di pojokan sebelah sini teman-teman kayak ada bayangan nenek-nenek ngebungkuk gitu loh teman-teman, di sekitar sini. Tapi waktu kita cariin, kita fokusin, malah nggak ketemu teman-teman. Aneh banget emang ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja teman-teman malam ini. Walaupun fenomena kali ini tidak terlalu menegangkan, tapi memang historisnya tuh benar-benar ngeri banget ya di lokasi ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya teman-teman. Ya kayak gimana ya, manusia memang kalau sudah sama harta itu pasti
gelap mata ya, yaitu teman-teman sampai bisa menyakiti orang tua angkatnya yang ngurus dia tuh sampai kecil bahkan sampai sukses. Kok bisa-bisanya gitu loh. Jadi segitu aja teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan juga di share ya teman-teman ya. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap teman.